Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Abdul Halim, NIM A510180055, semester 4 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya dan teman saya Winanda Fajar akan sedikit menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, tunalaras dan tunadaksa. Untuk yang tunadaksa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Winanda Fajar Prabaningrum dari kelas 4B NIM 54. Apa sih ABK tunalaras itu? Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ABK tunalaras. ABK tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Nah, kemudian gejala dan penyebabnya adalah: yang pertama, kelompok anak yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang kedua, tingkah laku remaja yang melanggar norma-norma hukum tertulis atau merupakan salah satu bentuk penyesuaian anak yang salah. Anak yang terganggu atau terhambat pengembangan emosinya. Yang keempat, kelompok anak yang menunjukkan gejala-gejala tidak menyenangi sikap otoritas. Yang kelima, kelompok anak yang masih mampu melakukan hubungan dan interaksi sosial pada kelompok yang terbatas seperti kelompoknya. Yang keenam, anak yang over-inhibited, yaitu anak yang pemalu, pemarah, sensitif, cemas, penyendiri, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak tunalaras, yaitu anak yang mengalami kecemasan, anak yang menutupi diri dari realitas, dan anak yang mengalami permusuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan perilaku. Yang pertama, karakteristik dan kepribadian. Yang kedua, temperamen dan karakter. Yang ketiga, faktor sosial dan lingkungan. Kemudian, ada juga model pembelajaran untuk anak tunalaras, yaitu yang pertama adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam pembelajaran inklusi dapat diadopsi dari metode-metode pada pembelajaran secara umumnya, seperti metode ceramah, diskusi, simulasi, dan pemberian tugas. Kemudian ada juga materi pembelajaran, penggunaan sumber dan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Ada lagi yaitu program layanan pengembangan kebutuhan khusus, seperti halnya keterampilan manajemen diri, penerapan analisis perilaku, latihan keterampilan, latihan perilaku kognisi, dan kolaborasi teman sebaya. Yang terakhir ada sarana dan prasarana. Sekolah inklusif mempunyai sarana dan prasarana khusus untuk peserta didik seperti ruang inklusi, ruang asesmen, ruang konsultasi, ruang terapi, dan ruang sumber. nah di sini saya akan menjelaskan anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Tunadaksa itu adalah anak yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna, sedangkan istilah cacat tubuh dan fisik dimaksud untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat inderanya. Nah, selanjutnya faktor penyebab terjadinya anak tunadaksa ada 3 penyebab, yaitu yang pertama faktor prenatal atau biasa disebut sebelum kelahiran. Nah, faktor prenatal itu faktor yang terjadi sebelum bayi lahir atau kita masih di dalam kandungan, dikarenakan faktor genetik atau kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan pada saat masih dalam kandungan ada 5 macam, yaitu pertama, anoksia prenatal.
Hal ini disebabkan karena pemisahan bayi dari plasenta, kondisi jantung yang gawat, penyakit anemia, shock, dan mencoba menggugurkan kandungan atau aborsi. Yang selanjutnya, gangguan metabolisme pada ibu. Yang ketiga, bayi di dalam kandungan terkena radiasi. Yang keempat, ibu mengalami kecelakaan. Yang terakhir, terkena infeksi atau virus yang menyerang ibu hamil dan mengganggu otak bayi dalam kandungan. Untuk yang kedua, faktor neonatal atau saat lahir. Ada 4 macam. Yang pertama, kesulitan pada saat melahirkan karena posisi bayi yang sungsang atau pinggul ibu yang kecil. Yang kedua, pendarahan pada otak saat melahirkan. Yang ketiga, kelahiran prematur. Yang keempat, penggunaan alat bantu melahirkan seperti tang yang akan mengganggu fungsi otak pada bayi. Yang terakhir, penggunaan anestesi yang berlebihan. Untuk faktor yang ketiga, faktor postnatal atau disebut setelah melahirkan. Setelah kelahiran, ada 3 faktornya. Yang pertama, faktor yang menyebabkan penyakit meningitis. Yang kedua, faktor yang menyebabkan kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena benturan keras, terjatuh dari tempat yang berbahaya bagi tubuhnya, khususnya kepala yang melindungi otak. Yang terakhir, pertumbuhan tubuh atau tulang yang kurang sempurna. Untuk selanjutnya, penanganan terhadap tunadaksa ada 3. Yang pertama, cara penanganan secara umum. Dasar penanganannya adalah memperhatikan masalah medis dan masalah rehabilitasisme akibat kelainan bawaan tersebut. Untuk yang kedua, penanganan khusus ada 2, dibagi 2. Yang pertama, anggota gerak atas. Problem medis anggota gerak atas secara garis besar adalah adanya amputasi dan sisa anggota gerak berupa jari, disebut pofomedia. Yang kedua, anggota gerak bawah. Problem medis utama akibat amputasi anggota gerak bawah adalah adanya kaki yang diamputasi yang fungsinya tidak sempurna. Untuk yang ketiga, cara penanganan masalah rehabilitasi medis anak tunadaksa akibat cacat bawaan atau yang diperolehnya. Ada 4. Yang pertama, jenis masalah rehabilitasi. Nah, jenis masalah ini memelihara diri ADL atau dengan menggunakan tangan saja. Bagi ampute anggota gerak atas perlu latihan khusus. Yang kedua, masalah mobilitas. Masalah ini akan menonjol pada ampute anggota gerak bagian bawah. Yang ketiga, masalah psikologi sosial. Masalah psikologis dan sosial bagi ampute anggota gerak atas akan menyebabkan trauma psikis yang lebih, sebab protesa anggota atas akan dengan tubuh mudah dibandingkan dengan protesa anggota bawah. Yang keempat, masalah pendidikan. Masalah pendidikan anak tunadaksa akibat kelainan bawaan akan mengalami hambatan oleh karena alat yang digunakan mengatasi kekurangannya berupa protesa. Nah, untuk yang selanjutnya, layanan pendidikan anak tunadaksa. Tujuan pendidikan anak tunadaksa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan teman saya Inanda Fajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.